Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Bos gedung Siang Yun perlahan bangkit dari kursi, matanya tertuju pada Suyi, dan alisnya sedikit berkerut. Sepertinya saya mengalami kebingungan besar. Setengah suara, bibirnya terbuka, dan dia berkata, "Siapa, kau?" Suaranya masih dingin dan acuh. Namun, semua orang dapat melihat bahwa sikap pemilik gedung Siang Yun telah mengalami sedikit perubahan. Suyi tersenyum, mengambil botol di meja, dan menuangkan minuman di atas meja. Kemudian, dia mengulurkan jari, mencelupkan ke dalam anggur, dan membuat sketsa di atas meja. Serangkaian jejak aliran air dengan lintasan misterius lahir dari bawah ujung jari Suyi, dan tak lama kemudian mereka menguraikan pola yang aneh. Pada saat ini, Ye Zishan dan gadis dengan rok tinta tidak jauh juga melihat keadaan bos gedung Siang Yun, dan itu menjadi semakin salah. Sepertinya mengejutkan, sepertinya mencengangkan, dan ada trans yang tak terlukiskan. Hal ini membuat keduanya penasaran. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat melihat pola di counter. Masalah antara Anda dan saya akan dibahas nanti. Suyi menyingkirkan jari-jarinya, berbalik dan duduk di meja anggur di sebelah Ye Zishan dan wanita dengan rok tinta. Kemudian dia mengetuk meja dan bertanya sambil tersenyum, "Kalian berdua, bisakah kita mengobrol sekarang?" Gadis dengan rok tinta ragu-ragu. Ye Zishan melirik pemilik gedung Siang Yun di belakang konter di kejauhan. "Perhatikan bahwa barusan, pria ini tersembunyi di dunia ini dan memiliki sarana untuk menembus langit dan bumi. Tetapi dia tidak suka melihat bocah lelaki berjubah itu." Ini membuat Ye Zishan akhirnya menyadari bahwa situasinya telah berubah. Pemuda di depannya bukanlah anak bodoh yang dia bayangkan. Stabil dan tenang, Ye Zishan terbatuk-batuk, membungkukkan tangannya dan berkata, "Akulah yang kasar sebelumnya, dan aku harap kamu akan memaafkanku." Suyi melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, "Mereka yang tidak tahu tidak bersalah, duduklah." Pada saat ini, seperti tuan rumah, dia duduk dengan tenang, mengeluarkan pot anggur di atas meja, mengambil cangkir anggur yang bersih, dan menuangkan segelas untuk dirinya sendiri. Lebih baik menghormati daripada mematuhi. Melihat ini, Ye Zishan mengangguk dan duduk di seberang Suyi. Gadis dengan rok tinta menggigit bibir merahnya dan duduk. Dia menatap anak laki-laki di seberangnya dengan sepasang mata yang indah, jelas sedikit bingung, tidak bisa membayangkan asal-usul seperti apa yang akan membuat bos gedung Siang Yun berubah drastis. "Saya hanya punya 3 pertanyaan." Suyi minum segelas anggur dan berkata, "Di klan ular hantu Anda, siapa pemimpin dalam memilih patriark baru?" Ye Zishan berkata tanpa ragu, "Ye Donghe, tetua ketiga dari klanku." Setelah jeda, dia menambahkan, "Namun, saya pikir murid Fima Jiang Yingliu juga terlibat dalam masalah ini." Suyi mengangguk dan berkata, "Pertanyaan kedua, apakah Ye Nanzeng masih di klanmu?" "Kamu Nanzeng?" Ye Zishan dan gadis berbaju tinta terkejut. Ini adalah fosil hidup antik dari klan ular hantu mereka. Lebih dari 30.000 tahun yang lalu, ini sudah menjadi kerajaan kekaisaran yang terkenal. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa pemuda di depannya tiba-tiba bertanya tentang masalah ini. Setelah beberapa saat hening, Ye Zishan tidak menyembunyikannya, dan berkata, "Jangan sembunyikan dari sesama Taois, leluhur Ye Nanzeng pergi ke Great Wilderness sejak lama, dan dia telah belum kembali." "Gurun yang hebat?" Suyi terkejut, "Kemana dia pergi?" "Saya tidak tahu." Ye Zishan menggelengkan kepalanya. Suyi berpikir sejenak, lalu bertanya, "Apa tujuan sebenarnya Ye Donghe memilih patriark baru?" Ye Zishan menghela nafas, "Jika hanya untuk menenangkan kekacauan di dalam klan, tidak perlu terlalu cemas untuk memilih pemimpin klan. Oleh karena itu, para tetua dari garis utama kita semua curiga bahwa tetua ketiga dari makhluk tertinggi sangat mungkin ingin memasuki tanah terlarang pengadilan leluhur dari klan ular hantuku." Gadis dengan rok tinta tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Menurut aturan klan ular hantu saya, hanya dengan mengambil kendali otoritas patriark dan menguasai 4 segel giok leluhur kita dapat membukanya. Pintu masuk ke tanah terlarang pengadilan leluhur."
Suyi tiba-tiba berkata, begitulah. Dia akhirnya mengerti. Dalam kehidupan sebelumnya, dia pernah berkata bahwa tanah terlarang dari pengadilan leluhur klan ular hantu adalah sebuah gua kuno yang dibuka oleh leluhur klan ular hantu. Bahkan artefak klan hantu ular, lilin tianya dan lampu tenang, selalu disegel di dalamnya. Tapi tidak peduli apa yang ingin direncanakan Ye Donghae, tujuannya mungkin untuk memasuki area terlarang istana leluhur. Kamu bisa pergi sekarang, ujar Su Yi. Ye Zishan dan gadis berbaju tinta sama-sama terkejut. Segera, Ye Zishan berkata dengan ragu-ragu, bukankah rekan Taois baru saja mengatakan, dapatkah Anda membantu saya mengatasi badai ini? Gadis dengan rok tinta juga menatap Su Yi dengan matanya yang indah. Su Yi mengangguk dan berkata, jangan khawatir, apa yang kamu khawatirkan tidak akan pernah terjadi. Gadis dengan rok tinta mau tak mau berkata, benarkah? Su Yi tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Melihat ini, Ye Zishan bangkit dan mengepalkan tinjunya dan berkata, tidak peduli apa, jika sesama Taois dapat membantu saya menyelesaikan kekacauan ini, Ye Zishan akan melakukan semua yang saya bisa untuk membalasnya. Setelah itu, dia pergi bersama gadis yang memakai rok tinta. Di jalanan yang gelap, Paman, pria itu tampak terlalu aneh, dan dia berkata tanpa alasan bahwa dia akan membantu kita mengatasi badai. Apa dia? Setelah meninggalkan menara Xiangyun, gadis dengan rok tinta yang penuh keraguan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Ye Zishan menghela nafas, kamu juga mengatakan bahwa orang ini tampak sangat aneh. Aku tidak bisa menebak perhitungan seperti apa yang ada di dalam hatinya. Setelah jeda, matanya berkedip, namun, saya dapat melihat bahwa pemilik gedung Xiangyun tampaknya telah melihat melalui identitas pemuda berjubah muda, dan bahkan sikapnya telah berubah, yaitu cukup untuk menyimpulkan, asal-usul pemuda berjubah itu ditakdirkan bukan masalah sepele. Gadis berbaju tinta itu mengangguk tanpa sadar. Yang besar tersembunyi di kota. Dia pernah mendengar leluhurnya Ye Yu mengatakan bahwa Bos Xiangyun Lo adalah eksistensi yang menakutkan dengan Taoisme yang tak terduga, dengan kemampuan menembus langit dan bumi. Dan seorang pemuda yang bisa membuat bos gedung Xiangyun mengubah sikapnya, asal-usulnya tidak akan sederhana. Paman, apakah kita menaruh harapan kita pada anak laki-laki yang penuh keanehan ini? Gadis dengan rok tinta bertanya. Segera, dia mengubah kata-katanya, namun, kita juga harus membuat beberapa persiapan lain. Gadis dengan rok tinta menyala dan berkata, Paman, apakah kamu punya cara lain? Jalur utama klan ular hantu hari ini benar-benar dalam situasi yang buruk. Penatua Taisang pergi ke Youdu, kota kematian belum lama ini, untuk memeriksa berita tentang leluhur Ye Yu, tidak mungkin untuk kembali ke klan dalam waktu singkat. Penatua kedua Taisang sedang memahami pintu masuk hidup dan mati, dan itu berada pada titik kritis. Kecuali ada bahaya kehancuran klan, tidak ada yang bisa mengganggunya. Dan tetua ketiga, Ye Donghae, adalah pemimpin yang mendukung pemilihan patriark baru. Selain itu, Jiang Yingliu adalah murid Fima, dan dia dikelilingi oleh kekuatan Xuan Huang Jiange, salah satu dari 6 gerbang besar dari gurun besar. Sejak dia datang ke kota Tiannya 300 tahun yang lalu, ular hantu semua orang di klan sangat menghormati Jiang Yingliu. Dalam keadaan seperti ini, hampir tidak ada harapan untuk mencegah hal ini terjadi hanya dengan kekuatan garis utama klan ular hantu. Oleh karena itu, hari ini gadis dengan rok tinta akan pergi ke menara Xiangyun bersama Ye Zishan untuk meminta bantuan. Melihat Ye Zishan merenung sebentar, dia berkata, aku tidak akan menyembunyikannya darimu sampai sekarang. Beberapa orang tua di jalur utama kami telah mengirim surat kepada kepala tetua, Huo Zhao Kabinet Kuil belum lama ini. Senior USC, jika dia maju, dia harus bisa menghadapinya. Setelah jeda, dia melanjutkan, dulu, senior USC dihormati oleh kebaikan leluhur Ye Yu, dan dia juga saudara senior dari penatua kedua Taisang, dengan rasa hormat yang tinggi. Status dan prestise penuh. Jika Anda datang sendiri, segalanya mungkin berbalik. Petik 2. Kuil Hozao. USC. Gadis dengan rok tinta mengangkat semangatnya dan berkata, jika itu masalahnya, itu bagus. Jangan sampai bocor. Kamu Zishan memperingatkan.
Gadis berbaju tinta itu mengangguk lagi dan lagi. Kota Tianya diselimuti kegelapan, dengan lampu terang dan kebisingan yang ramai. Namun, di gedung Xiangyun, terlihat sangat sepi. Tidak ada tamu lain selain Sui. Faktanya, di seluruh gedung Xiangyun, selain bos, bahkan tidak ada pelayan. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak peduli seberapa suram bisnisnya, bos tidak dapat diguncang sampai malam hari. Tapi saat ini, bos gedung Xiangyun bangun dan menutup pintu lebih cepat dari jadwal. Kemudian, membawa sebotol anggur, dia datang ke meja anggur tempat Sui duduk perlahan di kursi seberang, dan mengangkat tutup toples anggur, yang telah berdebu selama jumlah tahun yang tidak diketahui. Dia dan Sui masing-masing menuangkan segelas. Tiba-tiba, aroma anggur yang kuat tercium. Saya melihat bahwa anggur itu seperti danau, dengan cahaya keemasan lembut di bawah bayangan lampu. Pemilik gedung Xiangyun mengangkat gelasnya dan berkata, "Anak kecil, monster tua Su memintamu untuk datang kepadaku? Adapun yang lain, mengapa kamu tidak datang sendiri?" Tidak ada perubahan suasana hati bahkan dalam suaranya. Si kecil. Sui mengambil gelas anggur, melihat anggur di gelas, dan menghela nafas. Di dunia ini, ada banyak orang yang buta. Tetapi saya tidak menyangka bahwa bahkan orang tua Anda tukang daging akan mengalami hari buta. Berbicara, dia memandang lelaki tua di seberangnya, dan dengan serius berkata, "Mungkinkah kamu belum menghancurkan penghalang di hatimu selama lebih dari 30.000 tahun?" Pemilik gedung Xiangyun baru saja meminum anggur di gelas yang dia angkat. Mendengar ini, dia memuntahkan anggur dengan kepulan ketakutan, batuk keras, dan terlihat sangat malu. Tapi dia tidak peduli tentang ini, matanya sama menakutkannya dengan listrik dingin. Dia menatap Sui, ekspresinya tidak pasti, dan dia berkata, "Monster tua Su." Suaranya jarang heboh, dan sikapnya jarang lepas kendali. Sui meminum semua anggur di gelasnya, lalu tersenyum dan berkata, "Apakah kamu terkejut atau terkejut?" Melihat remaja yang tersenyum, bos Xiangyun Building tidak bisa tenang. Dadanya naik turun, seolah menekan emosi yang bergejolak di hatinya. Sampai setengah suara, dia duduk kembali di kursi, membawa toples anggur, dan banyak minum. Setelah itu, dia menghela nafas panjang dan bergumam, "Itu benar, hanya kamu, geek tua di dunia ini, yang tahu bahwa aku memiliki sangkar di tubuhku. Hati Dao, terperangkap di dalamnya untuk waktu yang lama, tidak dapat membebaskan diri." Berbicara, dia menatap Sui lagi. Dengan ekspresi yang rumit, 500 tahun yang lalu, berita kematianmu muncul di dunia, dan aku sangat gembira tentang itu. Saya sangat mabuk, siapa yang mengira bahwa Anda, monster tua Su, tidak mati? Sui tersenyum dan berkata dengan tenang, "Bahkan jika aku mati, dengan bakatmu, kamu tidak dapat menghancurkan penghalang di hati Dao. Pada akhirnya, kamu masih harus memohon padaku." Orang tua di depannya bernama Sang Tiankue, dari klan iblis, dan memiliki gelar Kaisar Roh Pembantai Darah. Tapi Sui lebih terbiasa menyebut pihak lain sebagai tukang daging tua. Puluhan ribu tahun yang lalu, Sang Tiankue adalah seorang lelaki tua yang telah bertahun-tahun berada di kedalaman laut yang pahit. Sampai dia bertemu Sui, yang telah pergi ke kedalaman laut yang pahit, Sang Tiankue mengalami jungkir balik yang besar. Saat itu, Sang Tiankue menganggap Sui sebagai domba yang gemuk, membuang peluang yang tidak ada sebagai umpan, dan berinisiatif mengundang Sui ke bekerja sama dan mencari peluang. Sui langsung setuju. Akibatnya, di situs penyergapan yang disiapkan dengan hati-hati oleh Sang Tiankue, Sui merampok Sang Tiankue dengan backhand-nya. Beginilah dia bertemu dengan tukang daging tua itu. "Silahkan." Tukang daging tua itu terdiam sejenak. Lalu menghela nafas pelan, "Ya, meskipun aku berharap kamu monster tua Su mati, tetapi aku juga tahu bahwa jika kamu mati, saya takut bahwa saya tidak akan pernah bisa memecahkan kandang di hati Dao lagi dalam hidup saya." Pada masa itu, setelah dia dikalahkan oleh Sui di tengah Provon Nether Realm, bayangan yang tertinggal muncul di jantung Dao. Ini juga menyebabkan kultivasinya, dalam 36.000 tahun penuh ini, dia tidak dapat menghasilkan 1 inci pun. Sui berpikir, "Kamu juga baru saja melihat bahwa ada kekacauan di klan ular hantu." Sebelum Sui selesai berbicara,
Tukang daging tua itu sudah berkata, saya hanya berjanji untuk melindungi Yu Luoling Huang secara diam-diam, dan Anda juga mengatakan bahwa Anda tidak akan membiarkan saya mencampur hal-hal dengan klan ular hantu. Saya tidak dapat menemukan sesuatu yang salah dengan apa yang saya lakukan malam ini. Kata-kata ini, seolah aku takut Sui akan memilih masalah ini, aku menjelaskannya terlebih dahulu. Ini menunjukkan seberapa besar bayangan batin Sui yang ditinggalkan si tukang daging tua. Sui tersenyum dan berkata, aku tidak mengatakan kamu melakukan kesalahan. Tukang daging tua itu jelas lebih santai, dan ekspresinya yang dingin dan keras banyak mereda, mengatakan, kalau begitu aku bisa yakin. Singkat cerita, saya membutuhkan seorang pembantu untuk menenangkan badai klan ular hantu. Sui memandang tukang daging tua itu, maukah kamu membantu? Tukang daging tua bergumam, kamu monster tua Su telah berbicara, apakah aku tidak berani membantu? Segera, dia sepertinya menyadari sesuatu, memandang Sui, dan berkata, dengan kemampuanmu, kamu dapat dengan mudah menghapus seluruh klan ular hantu, bagaimana mungkin? Kamu tiba-tiba butuh bantuanku? Mungkinkah itu? Sui mengangguk dengan tenang, dan berkata, Anda juga dapat melihat bahwa sekarang, saya hanya memiliki basis kultivasi roda roh, yang jauh dari sebanding dengan kehidupan sebelumnya. Apa? Mata tukang daging tua itu berkedip, dan dia berkata, bukankah itu berarti, aku hanya perlu menggerakkan jariku dan aku bisa membunuhmu monster tua Su, sampai mati? Sui berkata dengan lembut, ketika badai klan ular hantu teratasi, aku akan membantumu menyelesaikan bayangan di hati Dao dan mengembalikan kebebasanmu. Begitu kata-kata ini keluar, tukang daging tua itu terdiam. Di bawah bayang-bayang lampu, pipinya yang kurus berfluktuasi, seperti kegembiraan, antisipasi, dan ketidakpercayaan. Lama. Dia menatap gelas anggur dan berkata, oke. Ambil gelas anggur, minum semuanya dalam satu tegukan, tekan 36.000 tahun depresi, dan pada saat ini saya akhirnya bisa melepaskan. Malam yang sama. Ular hantu. Di kuil kuno yang terang benderang. Ye Donghe duduk di sana, wajahnya muram dan dingin, dan berkata, jadi, kamu benar-benar memberikan segel giok leluhur kepada orang luar untuk disimpan? Dia mengenakan pakaian kuno, pelipisnya putih, dan matanya setajam elang. Sebagai tetua ketiga dari klan ular hantu, Ye Donghe memiliki kesempurnaan agung dari alam Xuan Zhao, dan hanya satu kesempatan yang diperlukan untuk memasuki alam Xuan Yu. Bagus. Di kursi di sisi aula, Ye Tianku mengangguk dengan tenang. Tak lama setelah kembali ke klan ular hantu, sebelum dia dapat menanyakan kabar dari klan Vena utama, dia menerima perintah yang mengatakan bahwa penatua ketiga Taisang menginginkannya untuk mengunjungi. Oleh karena itu, ada adegan yang dipentaskan kali ini. Dalam percakapan itu, Ye Tianku telah menyatakan bahwa segel giok leluhur tidak ada padanya, tetapi diberikan kepada seorang teman untuk diamankan. Ye Tianku menghela nafas dalam hati, saat memasuki kota Tianya, pengingat Sui seperti nabi. Memang, saling membunuh di suku hantu ular itu dilarang. Jika kamu ingin membersihkan Ye Tianku, kamu hanya perlu mencari alasan untuk memenjarakannya. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Tianku berkata dengan tegas, bahkan jika saya di penjara, saya tidak akan memberitahu keberadaan segel giok leluhur. Ye Donghe mendengus dingin dan berkata, jika kamu tidak mengatakannya, seseorang akan berkata, datang ke sini, masukkan Ye Tianku ke penjara bawah tanah. Hati Ye Tianku bergetar dan akhirnya berubah warna. Dia tidak khawatir tentang situasinya sendiri, tetapi khawatir Tuyong dan Ye Boheng akan membocorkan berita tentang segel giok leluhur. Malam itu, kisah bahwa Ye Tianku memberikan segel giok leluhur kepada orang luar tanpa izin, dan dipenjarakan di ruang bawah tanah oleh para tetua ketiga, tersebar di seluruh klan ular hantu, memicu kehebohan. Tuyong dan Ye Boheng dibawa langsung oleh tetua ketiga tepat setelah mereka mengetahui berita itu. Jangan takut nak, ini hanya pencarian jiwa. Saat aku menemukan jawabannya, aku akan melepaskanmu. Ye Donghe terlihat lembut dan baik hati dan menatap Ye Boheng. Wajah Ye Boheng pucat, dan dia berkata dengan suara gemetar, leluhur, aku. Sebelum dia selesai berbicara,
dia tiba-tiba mengeluarkan erangan yang menyakitkan dan kehilangan kesadaran. Setelah setengah suara, Ye Donghe menyingkirkan pikiran spiritualnya dan sedikit mengernyit, "Sui, Gedung Siang Yun." Dalam ingatan Ye Boheng, tidak ada berita lain terkait Sui. Alasannya sangat sederhana, ketika dia berada di kapal harta karun Yunlo, setelah kemunculan dewa wanita berpakaian hitam Siang Tian, ia memiliki pernah koma, tidak sama sekali tahu apa yang terjadi selanjutnya. Hal ini juga membuat Ye Donghe hanya tahu bahwa pemuda berjubah itu bernama Sui, dan setelah memasuki kota Tianya, dia langsung menuju ke Menara Siang Yun. Bos Gedung Siang Yun bukanlah orang yang sederhana. Ye Donghe terlihat tidak yakin. Tiba-tiba, dia memandang Tuyong di sisi lain dan berkata, "Nanti, aku ingin kamu pergi ke Menara Siang Yun untuk melakukan sesuatu." Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.